Salam dan bahagia siswa-siswi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang kebalikan teorema Pitagoras bersama saya Harna Yulistiarini. Materi ini adalah materi matematika SMP kelas 8, merupakan lanjutan dari materi pemahaman kemarin terkait teorema Pitagoras. Nah, pembelajaran hari ini bertujuan agar siswa dapat menjelaskan kebalikan teorema Pitagoras, menentukan triple Pitagoras, dan dapat menentukan jenis segitiga jika diketahui sisi-sisinya. Kebalikan teorema Pitagoras. Sebelumnya, kita ingat kembali bahwa teorema Pitagoras menyatakan bahwa jika segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan sudut A sebagai sudut siku-siku, maka berlaku persamaan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, kebalikan teorema Pitagoras ini menyatakan bahwa jika pada segitiga ABC berlaku BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan sudut A merupakan sudut siku-siku. Berdasarkan teorema di atas, jika ketiga sisi suatu segitiga diketahui panjangnya, maka dapat ditentukan apakah segitiga tersebut segitiga siku-siku atau bukan. Dalam segitiga ABC, andaikan BC adalah sisi terpanjang dan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya ada di titik A. Selanjutnya, jika sisi terpanjang kuadrat lebih dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat, maka segitiga ABC tumpul. Dan apabila BC kuadrat kurang dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. Jadi kalau sisi terpanjang dikuadratkan, apakah sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain? Lebih dari atau kurang dari? Nah, itu akan menentukan apakah jenis segitiga tersebut. Apakah siku-siku, tumpul, ataukah lancip. Jika lebih dari maka tumpul, jika kurang dari maka lancip, jika sama dengan maka merupakan segitiga siku-siku. Ada beberapa contoh soal kebalikan teorema Pitagoras. Coba perhatikan contoh yang pertama. Segitiga ABC diketahui ketiga sisinya adalah 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Tentukan jenis segitiga tersebut. Untuk menentukannya, kita bandingkan terlebih dahulu. Sisi yang terpanjang adalah 13 cm. Nah, 13 ini kita kuadratkan. 13 kuadrat kita bandingkan dengan 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Mari kita hitung bersama. 13 kuadrat, 13 kali 13 adalah 169. Bagaimana hubungannya dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat? 5 kuadrat adalah 25, 12 kuadrat adalah 144. Jadi 25 ditambah 144 adalah 169. Nah, hubungannya ternyata sama dengan. Jadi 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Lanjut, soal yang kedua, segitiga ABC diketahui ketiga sisinya 6, 8, dan 11. Tentukan jenis segitiga tersebut. Nah, kita bandingkan kembali antara 6, 8, dan 11. 11 kuadrat hubungannya apa dengan 6 kuadrat dan 8 kuadrat?
Kita lihat 11 kuadrat adalah 121. 6 kuadrat adalah 36. 8 kuadrat adalah 64. 36 ditambah 64 hasilnya 100. 121 lebih dari 100. Jadi dapat disimpulkan segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Selanjutnya, segitiga ABC diketahui ketiga sisinya 10, 15, dan 17. Mari kita bandingkan, sisi yang terpanjang adalah 17 cm. Kita bandingkan kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. 17 kuadrat, kita bandingkan dengan 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 17 kuadrat adalah 289. 10 kuadrat adalah 100. 15 kuadrat adalah 225. Kita jumlahkan 100 ditambah 225 yaitu 325. Kita bandingkan 289 dengan 325. Ternyata 289 kurang dari 325. Jadi dapat disimpulkan segitiga ABC dengan sisi 10, 15, dan 17 adalah segitiga lancip. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah 3 bilangan bulat positif di mana bilangan yang terbesar jika dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Jadi misalkan kita memiliki segitiga siku-siku ABC dengan sisi yang terpanjang adalah sisi A, ini sisi adalah A kecil, kemudian sisi siku-sikunya adalah B dan C. A, B, C ini adalah 3 bilangan bulat positif. A bilangan yang terbesar dan berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka 3 bilangan bulat ini dinamakan triple Pythagoras. Jadi ABC adalah triple Pythagoras atau 3 bilangan bulat positif yang memenuhi teorema Pythagoras. Contohnya 3, 4, dan 5. Ini adalah bilangan triple Pythagoras. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan 5 kuadrat dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ya. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 16 jika ditambah 9 adalah 25. 5 kuadrat ini 25. Nah, karena sama dengan maka memenuhi teorema Pythagoras. Selanjutnya 5, 12, dan 13 adalah triple Pythagoras. Kenapa? Karena 13 kuadrat adalah 169, 12 kuadrat 144, dan 5 kuadrat adalah 25. 144 ditambah 25 sama dengan 169. Nah, karena ini sama, maka 5, 12, dan 13 adalah triple Pythagoras. Selanjutnya, bilangan 6, 7, dan 9 kita selidiki ternyata bukan triple Pythagoras. Mengapa? Karena coba kita bandingkan. 9 kuadrat adalah 81, 6 kuadrat 36, ditambah 7 kuadrat. 7 kuadrat adalah 49. 36 ditambah 49, 85. 81 tidak sama dengan 85. Sehingga pasangan bilangan 6, 7, dan 9 ini bukan triple Pythagoras. Baik anak-anakku, kita lihat informasi berikut ini.
Bahwasanya sisi-sisi segitiga yang panjangnya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat, P kuadrat dikurangi Q kuadrat, dan 2PQ adalah sisi-sisi segitiga siku-siku. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel triple Pitagoras berikut. Misalkan P2Q1. Kita hitung bersama bahwa 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Selanjutnya pasangan bilangan berikutnya adalah P-nya 2, Q-nya 1. Coba. 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Kemudian P kuadrat ditambah Q kuadrat adalah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya 5. Jadi pasangan 3, 4, 5 adalah triple Pitagoras. Kita ambil P lebih besar daripada Q ya. Jadi P lebih dari Q. Kita ambil bilangan 3. P-nya 3, Q-nya 1. Kita coba P kuadrat dikurangi Q kuadrat. 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 8. Kemudian 2PQ. 2 kali 3 kali 1 hasilnya 6. Kemudian P kuadrat ditambah Q kuadrat. P-nya 3 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan. 3 kuadrat adalah 9 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, 6, 8, 10 ini juga termasuk triple Pitagoras. Lanjut dengan bilangan 3 dan 2. 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 5. 2PQ berarti 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3, 6. Kali 2, 12. Kemudian P kuadrat ditambah Q kuadrat adalah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Nah, 5, 12, 13 ini termasuk dalam triple Pitagoras. Kita coba lagi bilangan lainnya, yaitu P4, Q1. P-nya 4, 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 15. 2PQ adalah 2 kali 4 kali 1 sama dengan 8. P kuadrat ditambah Q kuadrat adalah 4 kuadrat tambah 1 kuadrat. 16 ditambah 1, 17. Maka 8, 15, 12 adalah triple Pitagoras. Nah, kalian bisa menemukan banyak sekali bilangan triple Pitagoras dengan memilih sembarang bilangan bulat P dan Q, di mana P lebih dari Q. Maka pasangan triple Pitagorasnya adalah sisi siku-sikunya yang pertama P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Sisi siku-siku selanjutnya adalah 2PQ. Sedangkan sisi miringnya yaitu P kuadrat ditambah Q kuadrat. Maka kita akan menemukan banyak sekali bilangan-bilangan yang termasuk triple Pitagoras. Selamat mencoba mencari triple Pitagoras yang lainnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan triple Pitagoras adalah bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Ada berbagai contoh bilangan-bilangan yang termasuk triple Pitagoras. Jadi kalau kita hafal bilangan ini, pasangan Pitagorasnya, triple Pitagorasnya, maka kita akan lebih cepat dalam mengerjakan soal-soal teorema Pitagoras. Istilahnya tanpa perlu menghitung kita bisa menebak pasangannya. Misalnya sisi siku-sikunya 3 dan 4. Maka berapa panjang sisi miringnya? Kita bisa langsung menebak 5 karena pasangan triple Pitagoras adalah 3, 4, dan 5. Atau kelipatannya,
Misalnya 6, 8, 10, 9, 12, 15. Kelipatan 3, 4, 5 lainnya misalnya 30, 40, 50. Atau 300, 400, 500. Atau 15, 20, 25 dan seterusnya. Jadi pasangan 3, 4, 5 atau kelipatannya. Selanjutnya triple 5, 12, 13 atau kelipatannya. Contohnya selain 5, 12, 13 adalah 10, 24 dan 26 dan seterusnya. Lanjut 8, 15, 17 atau kelipatannya. Contohnya 16, 30, 34. Nah, ini kan kelipatan ya dari 8, 15, 17. Contoh berikutnya adalah 7, 24, 25 atau kelipatannya. Jadi misalnya 14, 48, 50. Itu pasangannya. Dengan menghafal triple-triple Pitagoras, kita akan lebih mudah mengerjakan soal-soal yang terkait dengan teorema Pitagoras tanpa menghitung dengan rumus kuadrat kemarin. Jika kita hafal bilangan triple Pitagoras. Baik, anak-anak semua sudah memahamikah kalian terkait soal kebalikan teorema Pitagoras? Mari kita coba latihan soal-soal berikut ini. Soal latihan yang pertama. Diketahui kelompok bilangan 24, 7, 25. Yang kedua, 8, 15, 17. Yang ketiga, 6, 4,5, 7,5. Yang keempat, 31, 39. Coba tentukan kelompok bilangan mana yang merupakan triple Pitagoras. Oke, lanjut. Soal yang kedua. Perhatikan ukuran ketiga sisi segitiga berikut. Yang pertama, 5, 12, 13. 10, 24, 25, 8, 15, 17, dan 20, 21, 29. Ya. Soal yang ketiga. Dari ukuran ketiga segitiga berikut, manakah yang merupakan segitiga siku-siku, segitiga tumpul, atau segitiga lancip? Ya, silakan dihitung. Apakah pasangan sisi 8, 15, 16, 12, 16, 20, 7, 24, 26. Jadi di mana yang segitiga siku-siku, mana yang tumpul, mana yang lancip. Silakan dihitung. Soal berikutnya. ABC adalah persegi panjang dengan panjang AB 16 cm dan BC 12 cm. Hitunglah panjang AC. Nah, ini ya kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Lanjut, luas segitiga ABC. Nah, luas segitiga, ingat rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kemudian panjang DE dan FB ya. Jadi DE dan FB ini tinggi segitiga ya, segitiga ABC. Lanjut, panjang AE dan FC. Ini juga kita sama ya, AE dengan FC panjangnya berapa? Kita bisa pakai segitiga siku-siku FBC dengan teorema Pitagoras tentunya. Lalu panjang EF. Baik anak-anakku semua, selamat mengerjakan, selamat belajar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.